Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala asyhadu an la a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yutillallaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Masyiral muslimin rahimatullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sungguh tidak pantas bagi manusia yang mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan mulia ini, saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermukjizat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sering mendapatkan musibah, contohnya seperti bencana alam, badai, dan lain-lainnya.
Sudah banyak orang meninggal, tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia, siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyiral muslimin rahimatullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa ta'furuna billahi wa kuntum anwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir dijelaskan bahwa arti ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sesungguhnya aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan saya bahas dalam kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal baik. Beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Masyiral muslimin rahimatullah, seperti apakah amalan yang baik itu? Salah satu indikator adalah pekerjaan. Pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna khairul amali wa muhu wa in qala, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita pastikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyiral muslimin rahimatullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya.
Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan berbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh, dapat mendoakan kita kelak nanti. Bagaimana hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala idzamata insanu in qata'a anu amaluhu inna min syailat saitin kotin jariyah au alim yun tafa'u bihi au waladin solila yat'u lahu, yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, dan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illahu dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradahu bi abdin khairan ista'malahu faqila kaifas yasta'miluhu ya Rasulullah, qala yuwaqfiquhu li'amalin solihin qablan mauti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang maka Allah akan buatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuat beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk menciptakan husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewakafkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Artinya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil menyiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim wa taqabbal minni
wa minkum tilawatahum innahu was-sami'un alim. Aqulu qaili hadza astaghfir astaghfirullahu li wa lakum wa li sayril muslimat wa mu'minat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.